Halo, kamu lers? Gimana kabarnya? Di rumah aman? Masih bisa bayar? Kalau nggak bisa sama. Haha. Halo, kamu lers? Gimana kabarnya? Di rumah aman? Masih bisa bayar? Kalau nggak bisa sama. Haha. Nggak bisa nonton anime kan? Oke, kali ini saya akan membahas film anime Jepang jadul yang pokoknya akan membuat Anda menangis terseduh-seduh. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Alif. Panggil saja Bang Jack. Oke. Sebelum film dimulai, seperti biasa, seperti pada YouTuber pada umumnya, klik tombol subscribe dan share video ini. Dan like jika Anda suka video ini. Dan enjoy. Klik tombol subscribe dan share video ini ke teman kalian. Dan like jika kalian suka video ini. Oke, pada awal film kita melihat ada anak laki-laki berpakaian rapis layaknya seperti Abri yang sedang melihat ke anak gelandangan yang sedang sakaratul maut ya. Kita lihat tuh. Ya, sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Dan anak yang berpakaian rapi itu adalah arwahnya ya. Nah, dia itu adalah karakter tokoh utama dalam nanti video ini. Ketika Seta sudah meninggal, petugas stasiun pun menghampiri mayatnya dan mengambil kaleng permen yang ada di dalam baju Seta. Lalu petugas membuang kaleng permen tersebut keluar. Pada bagian ini kita melihat banyak kunang-kunang dan muncul gadis kecil dari kegelapan yang tidak lain adalah adiknya Seta, yaitu Setsuko, yang telah meninggal duluan. Dan Seta kembali hidup dengan adiknya sebagai roh ya. Dari sinilah film dimulai. Hotaru no Naka. Film ini menceritakan keadaan Jepang saat Perang Dunia ke-1, di mana pesawat Amerika membarbadir pemukiman warga sipil. Karena keadaan yang genting, Seita dengan sigap menimbun bekal makanan ke dalam tanah, yang tujuannya ketika situasi sudah aman, mereka bisa mempunyai stok makanan. Karena mereka pikir keadaan masih aman, mereka sedikit tenang. Ibu Seita yang sedang berkemas-kemas, dan Seita yang siap-siap dengan membawa perbekalan untuk di pengungsian. Tapi tiba-tiba, seketika dikagetkan dengan suara sirna bawah wilayah yang ditempati oleh Seta dan adiknya sedang dibom. Seta dan Setsuko yang berhasil selamat dari pengeboman itu berlari mencari tempat yang aman dan jauh dari pengeboman. Seta yang berlari entah kemana membawa adiknya pergi jauh ke tempat seperti lorong, tapi bukan ke tempat pengungsian. Dari sini terlihat ekspresi Setsuko yang sangat ketakutan sembari memegang erat tangan kakaknya. Oke, sampai sini gua nonton film ini tuh kebawa emosi coy. Seriusan dah. Bukan karena abangnya gitu, tapi karena Setsuko-nya. Anjir, kasihan masih kecil, ya Allah. Lanjut. Ketika keadaan sudah dirasa aman, Seita dan Setsuko memberanikan diri untuk pergi ke pengungsian yang sudah dijanjikan oleh ibunya untuk bertemu di sana. Ketika melihat sekitar, alangkah kagetnya Seita dengan rumah-rumah yang sudah hancur, dan polisi pun datang untuk mengevakuasi warga yang selamat pada saat itu. Dan lagi, Setsuko yang masih menanyakan ibunya pun bertanya kepada kakaknya, "Ibu di mana?" Setsuko pun menjawab, "Di sekolah, di tempat pengungsian." Akhirnya mereka pun pergi ke tempat evakuasi di suatu sekolah. Di sana, Seita bertemu dengan bibinya yang langsung menghampiri Seita dan memberi kabar bahwa teman ibunya terluka parah. Di sini terlihat kulit ibunya yang habis terbakar. Bisa dipastikan bahwa ibunya terjebak dalam pengeboman di kotanya saat awal film. Mamam, lagian udah tahu ada bom masih aja mau mandi, mau dandan dulu gitu, emang mau rumpi dasar. Lanjut. Karena kondisi luka ibunya parah, akhirnya ibunya Seita pun dilarikan ke rumah sakit yang ada di Nishio-nya. Dan kebetulan rumah bibinya pun ada di sana, sehingga Seita harus bermalam di tempat evakuasi, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah sakit dan ke rumah bibinya. Naas, ibu Seita yang mempunyai luka bakar yang serius harus dinyatakan mati, Shinda, dan mayatnya pun dibakar dengan para korban yang lain. Ya, sebagai ilmu ya, pada zaman dahulu itu kalau misalnya lu mati itu pasti dibakar gitu, enggak kebayangkan kalau mayat banyak dikubur satu-satu, enggak etis. Lanjut.
Seta yang pulang ke rumah, bibinya pun disambut oleh Setsuko yang mengira bahwa yang datang adalah ibunya. Nah tuh, kumaha tuh Seri coba. Bibinya pun menanyakan keadaan ibu Seta pada saat itu. Akan tetapi karena ada Setsuko di sampingnya, maka Seta pun merahasiakannya untuk sementara waktu. Ketika keadaan sudah aman, Seta yang kembali ke rumahnya yang sudah hancur mengambil persediaan makanan yang dia timbun ketika waktu ada pengaboman. Ketika Seta sampai, bibinya pun berniat untuk menjenguk ibunya Setsuko yang ada di rumah sakit. Dan dari sinilah Seta terus terang pada bibinya bahwa ibunya telah tiada, alias telah meninggal. Dan bibinya pun membilang kepada Seta bahwa segera beri surat kepada ayahnya agar tidak khawatir. Singkat cerita, bibinya yang kesal dengan tingkah Seta yang keblug, yang hanya main saja, menyuruh Seta untuk bekerja lantaran mengingat keadaan ekonomi yang pada saat itu sedang susah dan harga sanggup pun mahal. Ya jelas sih, lagi zaman dibombardir gitu coy, lagi perang. Dan tidur-tiduran wae itu sanggup gitu kebeli. Lanjut. Dan bibinya pun bilang, kau kan punya keluarga di Tokyo, kenapa tidak ke sana? Karena merasa telah terbebani oleh Seta dan Setsuko yang menumpang hidup saja. Seta yang mengingat ibunya punya tabungan, mengambil acis milik ibunya ke bank untuk kebutuhan hidupnya. Karena dari sini mereka berdua akan memasak dan makan sendiri. Malam harinya sang bibi yang sedang kumpul dengan keluarganya dan Setsuko dan Seta makan terpisah. Terlihat bibinya yang sedang berdiskusi dengan keluarganya. Bibinya bilang bahwa Seta itu salah pengertian, karena yang bibinya mau hanya Seta bekerja untuk memberi makan, bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Ya heueuh atuh bayangkeun hirup teh geus manumpang hayang gratisan wae Seta. Seta yang memang dasarnya keblok lagi-lagi harus dapat omel oleh bibinya karena bekas piring makan yang tidak langsung dikumbah. Ditambah adiknya menangis saat itu membuat bibinya tambah marah. Akhirnya Seta mengasuh adiknya malam-malam hingga tertidur. Tetapi tiba-tiba alarm pengeboman dikumandangkan, yang artinya bahwa ada pengeboman di desa itu. Seta dan Setsuko yang lari menyelamatkan diri ke pengungsian. Saat itu Seta yang kesal dengan omelan bibinya kan memutuskan untuk menjadikan pengungsian jadi tempat tinggal. Dan mereka pun membawa peralatan masak dan tempat tidurnya ke pengungsian. Awal mulanya mereka dapat bertahan hidup dengan tenang karena persediaan uang dan makanan yang mereka punya masih banyak. Keesokan harinya Seta yang pulang mencari ranting dikejutkan oleh Setsuko yang telah mengetahui berita bahwa ibunya telah meninggal, yang dibocorkan oleh bibinya sendiri. Yang pada awalnya Seta tidak ingin Setsuko tahu bahwa ibunya telah meninggal. Dari sini kita tahu bahwa bibi macam apa. Bibi macam bagong. Hari-hari mereka lalui berdua tanpa adanya orang tua dan tempat tinggal yang layak dan makanan yang layak, hingga membuat Setsuko suatu hari jatuh sakit karena diare dan gatal-gatal. Jadi selama ini mereka tinggal di tempat evakuasi yang bisa dibilang kumuh, bukan tempat tinggal yang layak ya. Dan makannya tuh makan kodok doang gitu, makan kodok dan air danau yang ada di depan evakuasinya. Kalau kalian melihat di filmnya. Karena Setsuko yang jatuh sakit, Seta akhirnya mau tak mau harus mencuri demi sesuap nasi dan makan. Nah tuh coba ente kalau denger bibi ngomong tuh denger baik-baik, itu teh buat kebaikan. Daripada ente nyuri, mendingan ente gawe. Kan bisa masaknya dimasakin sama bibi, pulang gawe enak. Dan apesnya Seta ketika dia sedang mencuri dipergoki oleh pemilik kebun tersebut, dan akhirnya Seta harus babak belur dan dibawa ke kantor polisi. Beruntung polisi tersebut tidak memenjarakan Seta karena ulahnya.
Hari ke hari keadaan Setsuko semakin memburuk, ditambah Seita yang tidak memiliki uang sepeser pun membuatnya harus menjadi tukang copet ketika ada pengeboman berlangsung. Suatu hari ketika Seita baru pulang menjual hasil curiannya, Seita melihat Setsuko yang tergeletak tak berdaya. Lihat hal itu, Seita membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi karena dirasa tidak punya uang, Seita pun diacuhkan oleh dokter dan tidak dikasih obat. Ding parah dokter mah kieu bunuh we lah. Akhirnya Seita yang kesal pun membawa adiknya pergi. Di perjalanan Setsuko kehausan dan kelaparan. Seita yang baru saja ingat masih ada sisa uang simpanan, akhirnya memutuskan untuk mengambil uangnya semua. Ketika di bank, Seita yang mendengar berita bahwa pasukan Jepang menyerah ke Amerika, yang berarti bapaknya Seita adalah angkatan laut, berarti harus mati ditenggelamkan oleh pasukan Amerika. Seita yang kesal mendengar berita tersebut berlari sambil berteriak bahwa ayahnya adalah bodoh. Da kumaha atuh lagi perang ai maneh teh. Maneh aik perang da moal atuh. Mendingan ge nge-YouTube. Lanjut. Seita yang pulang membawa makanan banyak, berharap adik tercintanya senang dan bisa sembuh melihat hal tersebut. Tetapi apalah daya, Setsuko yang tidak bisa menahan sakitnya pun harus menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu juga. Terakhir, Setsuko mengucapkan terima kasih kepada kakaknya karena telah merawatnya dengan baik. Anjir, sedih. 白いおかゆさん炊いてあるさかいな。もう書いたんやで。うまいこと菓子屋もたほら、スイカや。すごいやろ。おおきに。節子はそのまま目を覚まさなかった。 Kepergian Setsuko dibarengi dengan angin topan yang membuat sang kakak harus mengkremasi mayat Setsuko besok harinya. Yang pada akhirnya Seita pun harus mati karena kelaparan dan tidak punya keluarga. Tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan bergantung kepada orang lain, sekalipun saudara sendiri. Karena yang namanya saudara pun butuh duit dan cuy, beras teh mahal gitu. Saya Alif undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pramuka.